الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan siang ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang masih saja melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua tanpa henti, siang dan malam. Ketika kita bangun, ketika kita tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menetapkan, masih memberikan nikmat tersebut kepada kita. Mari sama-sama pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita saling mengingatkan akan nikmat Allah tersebut. Bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan, meyakini di dalam hati bahwa itu merupakan nikmat Allah, dan mengamalkan, menggerakkan anggota tubuh kita seraya sembari rukuk dan sujud tunduk kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan untuk Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat ini, di hari di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat terhadap beliau. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Salawat untuk beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin serta orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak beliau sampai akhir hayatnya nanti. Ma'asyiral muslimin, wasiat takwa, mari sama-sama kita penuhi bertakwa kepada Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, tidak ada perbekalan yang lebih baik melainkan takwa kepada Allah, menuju Allah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semua orang pasti ingin yang namanya kebahagiaan. Hatta orang-orang kafir, jangankan orang Islam, orang yang beriman, orang-orang non muslim sendiri pun mereka ingin yang namanya kebahagiaan, keberuntungan. Namun tahukah kita jemaah kaum muslimin, terkadang kita melalaikan, terkadang kita silau dengan orang-orang di luar Islam. Kita melihat mereka dalam keadaan bahagia, dalam keadaan beruntung, maju. Kita lihat orang-orang Eropa misalnya. Namun fakta di lapangan bahwa mereka mengeluh dengan kenyataan penderitaan yang mereka hadapi. Penelitian menyebutkan di negara-negara Eropa dan sebagian negara Asia yang mereka tidak banyak penghuninya orang Islam, banyak yang namanya kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus bunuh diri. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang
seseorang ketika ingin mendapatkan kebahagiaan, mereka mencari tempat-tempat, mencari keadaan-keadaan yang dimana bisa menyenangkan hatinya, membahagiakan jiwanya. Ada yang pergi di tempat klub-klub malam, sehingga satu malam itu hatinya bahagia, hatinya tenang. Di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat wisata, walaupun mubah. Namun ketahuilah jamaah kaum muslimin, ada juga yang sebahagian yang meneguk minuman keras, memakai obat-obatan yang terlarang. Kalau kita bertanya, apakah mereka mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenyamanan? Kita jawab, iya. Mereka mendapatkan ketenangan dari klub-klub malam, dari hiburan-hiburan yang bermaksiat, dan segala macam yang mereka dapatkan, iya, mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan mereka hanyalah sifatnya hitungan waktu, sifatnya sementara. Sedangkan kita kaum beriman, orang-orang Islam menginginkan yang namanya kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang bukan hanya kita rasakan di permukaan bumi ini, melainkan kebahagiaan itu kita ingin mendapatkannya sampai nanti di akhirat kelak. Jemaah kaum muslimin, pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan ada beberapa hal yang penyebab seseorang itu mendapatkan kebahagiaan, ketenangan jiwanya. Yang pertama adalah beriman dan beramal soleh. Seseorang yang mengaku dirinya seorang muslim, maka wajib baginya untuk beriman dan beramal soleh. Karena di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ketenangan di dalam batinnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa saja yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan mereka kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan pasti kami akan memberikan ganjaran yang terbaik untuk mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan melebihi dari pekerjaan, dari amalan yang mereka lakukan. Di ayat ini kita melihat syarat orang yang beriman, syarat orang yang beramal adalah pertama beriman. Man amala solihan min dzakarin aw untha. Kalau orang ada yang beramal tetapi dia tidak beragama Islam, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lihat orang yang beramal, orang yang beriman, beramal setelah dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, maka tidak cukup hanya meyakini bahwa Tuhannya ada. Dia meyakini Allah Subhanahu wa taala, dia harus melaksanakan perintah Allah, tuntutan Allah. Baru saat itu Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ketenangan jiwanya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kemudian yang ketiga, walanajziyannahum bi ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dari amal solehnya dengan balasan yang berlipat-lipat dari pekerjaannya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan yang terbaik dengan cara apa? Melipat gandakan amal soleh. Jemaah kaum muslimin, kita lihat di sini yang pertama. Kalau ada orang yang mencari ketenangan yang semu, maka akan berakhir pada saat itu. Akan berakhir hitungan jam. Seseorang misalnya meneguk minuman keras, mengkonsumsi obatan yang terlarang, ya di saat itu ia mendapatkan ketenangan, semua permasalahan hidupnya selesai. Namun setelah obatnya selesai, setelah obatnya habis, maka kembali permasalahan itu akan mencokol di dalam jiwanya. Tetapi bagi orang yang beriman, dia beramal, dia sholat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, dijadikan sholat itu sebagai penyejuk jiwaku. Ketika Nabi SAW mendapatkan permasalahan di dalam dakwanya, maka Nabi SAW langsung menemui Allah di dalam sholatnya.
Jemaah kaum muslimin, tentunya salat ini bukan hanya salat 5 waktu sehari semalam. Itu merupakan kewajiban kita. Tetapi untuk dekat kepada Allah adalah dengan cara kita menambah amalan-amalan sunnah. Ketika pada siang harinya kita mendapatkan permasalahan hidup kita yang besar, maka ketika keheningan malam, di saat orang tidur semua, kita bangun tahajud, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memuluskan segala urusan kita. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan ketenangan batin, kebahagiaan yang hakiki adalah menuntut ilmu syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fi man 'indah." Jemaah kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kalau ada di antara kaum muslimin yang berkumpul-kumpul di majelis ilmu, mendengarkan ilmu seperti khutbah Jumat ini, di Jumat ini atau di pengajian-pengajian, mereka membaca ayat Allah, mereka mendengarkan ayat Allah, mereka saling diskusi dengan ilmu, illa nazarat alaihimus sakinah. Pasti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menurunkan ketenangan di pengajian-pengajian tersebut, di majelis-majelis ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan menyapa mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya. Dan yang terakhir, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat bersab-sab, berkumpul-kumpul di majelis ilmu. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan membincang-bincangkan, menyebut-nyebutkan orang-orang, oh itu dia, kepada para malaikatnya. Ada orang yang tidak terkenal di permukaan bumi ini, tidak viral di permukaan bumi ini, tetapi dia viral di sisi Allah. Tetapi dia terkenal di sisi Allah dan para malaikatnya. Nabi mengatakan, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, Allah akan menyebut-nyebut orang-orang yang mau istiqamah belajar ilmu. Coba lihat hari ini jemaah kaum muslimin, di mana yang paling ramai penghuninya? Kafe-kafe atau majelis ilmu, masjid-masjid Allah, di tempat di mana diajarkan ilmu, pengajian-pengajian? Kita sudah tebak, jawabannya adalah kafe-kafe. Di mana apalagi ditambah dengan nobar, nonton bola bareng, itu pasti lebih ramai dibandingkan pengajian-pengajian yang diadakan di masjid-masjid. Bisa dihitung dengan jari. Itu pun yang hadir pada pengajian tersebut orang-orang yang kata orang-orang sudah bau tanah. Orang-orang yang menghadiri pengajian tersebut adalah orang-orang yang sudah tinggal nunggu kalender saja. Mana anak-anak mudanya dihabiskan waktu untuk berhibur, dihabiskan waktu untuk nonton bola, bermain game, lupa menuntut ilmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jamin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat, pertama orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Tidakkah kita mau? Tidakkah kita terpanggil jiwa kita, hati kita? Allah Subhanahu wa taala seolah berkata kepada kita, wahai kaum muslimin, kalau ingin diangkat derajat kalian, maka hendaklah kalian belajar, menuntut ilmu syar'i, pelajari agamaku. Tapi mana kaum muslimin yang hari ini disibukkan dengan belajar? La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Di kota kita yang tercinta ini, mana yang lebih banyak tempat makan, rumah makan dibandingkan toko buku? Tentu rumah makan, kafe-kafe juga yang masih menjamur di tengah kota kita. Toko buku kita jarang mencarinya, hampir-hampir tak terlihat. Bahkan dulu toko buku yang maju tutup karena tidak ada yang minat untuk membaca. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin di negara kita sangat sedikit
kemauan dia untuk belajar ilmu Allah, untuk mempelajari agamanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang ayat yang sering kita baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, belajar agar kita terjauhi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan kita sumbangsi, memberikan kita motivasi agar yang pertama kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan agar Allah Subhanahu wa taala kemampuan kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan yang kedua tersebut. Barakallahu lakum wallahu ya'lamu ma tasna'un. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.